Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berani memimpin doa, silakan angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan, Nisa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Sekarang Bu Ika mau mengecek daftar hadir. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah, berarti menandakan kita semuanya dalam keadaan sehat dan patut kita syukuri bersama. Kalau kita diberi kesehatan oleh Allah, maka kita tingkatkan lagi ibadah kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pesan pokok ayat Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang namanya pesan pokok, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita tahu makna yang terkandung dalam surat tersebut itu apa. Nah, itu tujuan kita yang pertama. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat materinya minggu lalu? Membaca dan menulis surat Al-Imran ayat 64 Ya. dan surat Al-Baqarah ayat 254. Dan surah Al-Baqarah. Jadi minggu lalu kita membaca dan menulis. Kalau sekarang kita akan memahami makna yang terkandung di dalam surat tersebut. Pinter sekali. Coba amati gambar yang pertama. Indahnya hidup rukun. Di sini menunjukkan gambar apa, anak? Ini gotong royong, kerja bakti. Kemudian coba kalian perhatikan gambar lagi. Di sini gambar apa? Kenapa? Banyak sekali agama yang berbeda-beda. Apalagi kita hidup di Indonesia. Agama ada berapa? Ada 6 menurut keyakinan masing-masing. Di kelas kalian ada yang agama non-Islam? Ada agama apa saja? Kristen dan Katolik. Nah, berarti di dalam kelas saja loh, itu sudah ada agama yang berbeda. Maka dari itu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini adalah penerapan dari surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Sekarang Bu Ika tanya, bagaimana cara kalian untuk bersikap dengan teman yang beda agama? Apa? Menghargai, apalagi? Bertoleransi, betul sekali. Suku Dayak, betul. Ada suku Bugis. Kemudian budaya. Budaya, kalian tahu ya, mulai dari pakaian adatnya ya. Dan semuanya itu patut dilestarikan. Tidak hanya pakaian, makanan saja loh beda ya. Apa? Rawon, ya, makanan lapar ya, pagi ya kita lapar. Bahasa daerah yang ada di Indonesia bahasa apa? Bahasa Sunda. Kemudian selain bahasa seni, ada, kalian pernah lihat wayang? Pernah lihat wayang ya? Wayang apa yang pernah kalian lihat? Wayang kulit, seni budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita patut melestarikan dan menghargai. Seperti halnya tari remo. Nah, tari remo itu berasal dari mana? Surabaya. Dari Surabaya, betul. Perbedaan itu indah sekali. Nah, seperti halnya pelangi, tahu pelangi ya? Semisal nih, pelanginya cuma warna merah, atau indah nggak dilihat? Enggak. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya
dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Om anugraha amerta di sanjiwania nama Allahumma barik lana. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Setelah kalian menyaksikan cerita pendek yang sudah Bu Ika tayangkan di papan, siapa yang bisa menyimpulkan menjelaskan apa? Oke, dia. Ini adalah contohnya, meski berbeda agama, tapi dia tetap menghargai dan menghormati. Waktunya kita akan melaksanakan proyek. Nah, di sini ada 4 proyek ya, atau 4 karya yang akan kita eksplor bersama. Setiap kelompok bisa memilih. Kemudian kalian diskusikan dengan temannya memilih yang apa ya. Setelah selesai memilih, kalian bisa memilih juga hasil dari proyek yang kalian kerjakan. Semisal kelompok 1, Bu, saya mau buat poster atau infografis. Boleh. Setelah kalian memilih tema, kemudian memilih hasil proyek seperti apa, nanti kalian akan melakukan langkah-langkahnya atau step-step yang akan kalian lakukan. Langkah yang pertama, pada pertemuan ini ya, pada pertemuan ini kita akan melakukan 2 langkah. Langkah 1, 2, karena kita ada 3 langkah ya. Jadi langkah 1, 2 kita kerjakan di dalam kelas sekarang ini. Yang pertama itu apa? Rencana wawancara. Jadi kita mendesain rencana apa sih yang akan kita wawancarakan ke pihak-pihak ahli. Pihak ahli itu siapa? Semisal kalian mau mencari informasi tentang keragaman agama yang ada di RT 5, berarti kalian mencari informasinya kemana? Ke Pak RT. Kemudian kalian membuat instrumen wawancara. Instrumen wawancara itu seperti apa? Membuat pertanyaan. Ya, karena kita mau melakukan wawancara, jadi pertanyaannya harus kita siapkan. Selanjutnya membuat surat permohonan izin. Bapak, apakah di RT 5 ada kegiatan-kegiatan keagamaan? Tanya saja. Kalau misal RT-nya bilang, oh iya ada, setiap hari-hari besar agama-agama lain itu kita memperingati semisal. Kemudian kalian meminta izin untuk meliput kegiatan tersebut. Sekarang kita merancang pertanyaan dan membuat surat izin. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita pameran dan presentasi dari karya kalian masing-masing. Karya seni ya. Baik. Nah, yang pertama sasarannya siapa yang akan kalian wawancarai? Ya, RT boleh. Berarti ketua RT ya. Kemudian untuk tanggal perencanaannya, kalian kira-kira mau merencanakan kapan? Besok ditulis hari dan tanggalnya berapa. Ya, setelah itu membuat pertanyaan wawancara. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Baik anak-anak, sebelum kalian mempresentasikan rencana wawancara ke depan agar tidak ngantuk ya, kita ice breaking dulu.
Yuk, semuanya silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Sekarang silakan setiap kelompok maju presentasi ke depan. Setelah kalian presentasi, lembar kerja kalian silakan ditempel di papan informasi. Kami akan mengeksplorasi keragaman budaya. Pihak yang diwawancarai RT atau rukun tetangga. Tanggal wawancara 9 Januari. Instrumen pertanyaan wawancara. Apa yang Anda diketahui tentang keragaman budaya di Surabaya? Baik, dari kelompok lain ada tanggapan? Ya, silakan Seril. Mau menanggapi apa? Satu, belum menyatukan pertanyaan untuk izin meliput kegiatan. Ada masukan nih dari teman-teman agar menambahkan meminta izin untuk meliput kegiatannya. Ya, bisa direvisi ya. Oke. Silakan ditempel ke papan informasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bahasa apa yang biasanya Anda gunakan sehari-hari di rumah atau di lingkungan sekitar? Nomor 2, buatlah surat izin untuk meliputi pelaksanaan kegiatan. Kepada yang terhormat panitia pelaksanaan kegiatan, dengan hormat kami dari siswa kelas 5 kelompok 3 bermaksud mengajukan permohonan izin untuk melakukan peliputan kegiatan menggunakan bahasa daerah yang untuk melaksanakan peliputan ini dengan menghormati aturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Hasil peliputan akan digunakan tugas proyek kami sesuai dengan izin. Baik, ini adalah presentasi dari kelompok 3. Ada yang menanggapi? Sudah benar semua? Oke, sudah bagus katanya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita akan melakukan refleksi. Jika kalian senang dengan pembelajaran hari ini, beri Bu Ika sarang heo. Tapi kalau sedih, beri jempol ke bawah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sarang heo semuanya. Terima kasih. Nah, anak-anak silakan dilihat layar. Kita akan melaksanakan tes formatif. Kalian kan kemarin minta, Bu, besok ada game ya, kan seperti itu. Mulai. Salah satu contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah rukun, boleh, dengan teman yang berbeda agama. Kalian bisa menulis di sini. Itu nggih. Nanti link kuisisnya akan Bu Ika share ke grup. Karena kan kalian sekarang tidak bawa HP ya, jadi nanti gamenya dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Agama. Tentang apa? Keberagaman agama. Ya, keberagaman agama. Terus apa lagi? Toleransi, betul. Nah, bahwasanya di Indonesia ini banyak beragam sekali adat, kemudian suku budaya, maka dari itu kita saling menghargai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan panen karya dari hasil proyek kalian masing-masing. Harus semangat mewawancarai sasaran yang kalian pilih. Jika kalau kepala sekolah juga ke kepala sekolah, kalau Pak RT berarti kalian mengunjungi RT-nya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.